Berapa banyak di antara saudara ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan yang sulit dalam hidupmu? Berapa banyak di antara saudara yang masuk ke kamar dan engkau mulai mencari Tuhan? Dan engkau duduk di sana dan engkau mulai berkata, Tuhan tuntun aku Tuhan. Keputusan apa yang harus aku ambil hari ini? Itu yang Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Iya, puji Tuhan, ini kayaknya tempatnya sudah tidak muat ya. Kita berdoa supaya Tuhan menyediakan tempat yang lebih besar buat GSJS. Amin. Sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, maka Dia sanggup melakukan segala rencananya atas hidup kita dan gereja Tuhan. Baik Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya bahwa rencana Tuhan, janji Tuhan itu tidak pernah berubah atas hidup kita. Tapi kita yang harus berubah. Kita yang harus mengejar rencana Tuhan atas hidup kita. Kita yang harus sungguh-sungguh ya mengejar apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebab saya percaya Tuhan itu nggak mau kalau kita ini hanya berputar-putar dalam hidup ini, tapi kita nggak pernah sampai pada tujuan kita, yaitu menggenapi panggilan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya percaya saudara, setiap orang yang mau mengalami, setiap orang yang mau menggenapi rencana Tuhan, itu dia pasti akan mengalami yang namanya ujian. Ingat ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, tinggalkan kenyamananmu, dan pergilah ke satu tempat di mana aku akan mulai menggenapi janjiku atas hidupmu. Dan ketika itu saudara, Abraham tidak tahu tempat yang harus dia tuju. Abraham gak tahu mau melangkah kemana. Bahkan hari itu juga Tuhan gak kasih dia peta, dan saat itu belum ada Google Map. Tapi Abraham berjalan dengan iman. Dia melangkah bersama dengan Tuhan, dan setiap kali dia sampai di satu tempat yang dia bingung mau kemana lagi nih arahnya. Sebab Tuhan berkata, pergi dari keluargamu dan masuklah kepada satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kalau Tuhan berkata akan ditunjukkan, berarti sudah ditunjukkan belum saudara? Belum, baru akan ditunjukkan. Berjalan bersama dengan Tuhan tuh seringkali Tuhan memang tidak kasih kita mengerti di awal. Sebab mengikut Tuhan tuh seringkali kita nggak perlu butuh mengerti dengan otak rasio kita manusia. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan. Abraham nggak ragu, dia mulai berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Setiap kali dia bimbang, setiap kali dia ragu mau kemana, Alkitab berkata, Abraham berhenti dan dia mulai membangun mezbah. Waktu dia mulai membangun mezbah, dia dekatkan diri dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai menuntun dia secara pribadi. Artinya apa saudara? Untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup ini, kita perlu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan ketika Abraham mencari Tuhan, meminta tuntunan Tuhan, Tuhan kasih tahu jalan mana yang dia harus tuju. Berapa banyak di antara saudara ketika engkau diperhadapkan dengan pilihan yang sulit dalam hidupmu? Berapa banyak di antara saudara yang masuk ke kamar dan engkau mulai mencari Tuhan? Dan engkau duduk di sana dan engkau mulai berkata, Tuhan tuntun aku Tuhan. Keputusan apa yang harus aku ambil hari ini? Itu yang Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita berjalan dalam hidup ini mengandalkan Tuhan, firman itu tidak pernah ditarik kembali saudara. Firman yang diucapkan Tuhan itu dikatakan dalam Alkitab, Tuhan akan melaksanakan apa yang sudah dia katakan, dan janji Tuhan, perkataan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dia nggak pernah menarik kembali janjinya, dia tidak pernah lupa akan janjinya. Kalau sampai hari ini kita tidak pernah mengalami janji Tuhan, maka mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Tadi saya sampaikan bahwa dalam hidup ini setiap kita punya tanah perjanjian. Apakah kita cuma mau hidup begini-begini saja? Dari tahun ke tahun, ini kita sudah mau mengakhiri bulan Januari 2025 loh. Dan apakah kita cuma mau hidup yang seperti ini terus dan kita tidak pernah mengalami goal yang Tuhan tentukan bagi hidup kita? Saudara, kalau kita ingin menggenapi rencana Tuhan dalam hidup ini, saya mau bilang Tuhan tuh terlebih rindu.
untuk menggenapi janjinya, rencananya atas hidup saudara dan saya. Kalau kita mau, maka Tuhan terlebih mau. Saya berdoa supaya kita hari-hari ini semakin lebih lagi mau mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Memang sekalipun ketika kita mau menjalani panggilan itu pasti akan ada ujian. Tapi percayalah, ujian itu diizinkan Tuhan untuk melihat kemurnian, untuk menentukan mutu atau kualitas iman kita. Kalau saudara lihat di KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu saya cari ujian itu apa? Di sana ditulis ujian itu adalah sebuah percobaan atau proses untuk mengetahui mutu atau kualitas sesuatu. Jadi ujian itu adalah untuk menentukan mutu atau kualitas sesuatu. Berarti kalau saudara menghadapi ujian dalam hidupmu, itu untuk menentukan kualitas imanmu. Sekarang kita coba selaraskan dengan firman Tuhan. Apakah KBBI dan Alkitab itu sama? Kalau melihat arti dari ujian, lihat bersama 1 Petrus pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, di firman Tuhan berkata di sana begini saudara. Baca bersama 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun apa? Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud dari semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan, berapa banyak di antara saudara yang mau memperoleh kemuliaan pada saat Yesus datang? Saya mau berkata, saya mau Tuhan. Ketika Tuhan datang, aku memperoleh kemuliaan. Aku memperoleh kehormatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena terbukti iman kita murni di hadapan Tuhan. Ayat ini berkata, kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Karena iman, kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita dipelihara dalam kekuatan Allah, itu wow gak saudara? Wow loh. Tetapi tadi dikatakan dalam ayat ini, sekalipun kita ini dipelihara dalam kekuatan Allah, bergembiralah akan hal itu. Karena kekuatan Allah yang menopang kita. Sekalipun sekarang ini kita harus seketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ingat tadi dikatakan bahwa ujian itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan, proses untuk membuktikan mutu atau kualitas. Dan ini sangat cocok, ayat ini berkata, seketika kamu harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, tetapi maksud dari semuanya itu untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, saudara. Mari kita berdoa kepada Tuhan hari-hari ini supaya Tuhan, biarlah kami ini keluar sebagai pemenang-pemenang dalam kehidupan. Dan kita melihat saudara satu contoh dalam Alkitab ketika kita ini mau mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya bersaksi dan saya sudah sering bersaksi, saudara sudah mendengar kesaksian saya. Ya, dan saya ngobrol-ngobrol dengan suami saya. Dan suami saya bilang kayaknya perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan akan kita buat dalam satu journey yang akan diceritakan, mungkin dalam bentuk nanti kita itu akan difilmkan saudara, dan ya mungkin bulan Juni atau Agustus nanti akan ada di Jakarta. Dan saya cuma bilang, saya berharap bahwa karena terlalu besar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya pengen supaya orang melihat, orang Kristen itu menyadari bahwa hey, Tuhan kita yang dulu menuntun Abraham keluar, yang membawa dia keluar dan melihat bagaimana Tuhan membawa Abraham menggenapi semua janjinya atas hidup Abraham. Dia masih Tuhan yang sama sampai hari ini, yang mau menuntun hidup saudara, yang menuntun hidup saya untuk kita bisa masuk kepada tanah perjanjian dan tujuan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, saudara.
Dia masih Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Dia masih Allah yang mau memegang tangan kita, menuntun kita tuh masuk kepada tujuan Tuhan. Maka saya bilang sama suami saya harus bikin itu dalam satu, supaya orang bisa melihat. Jadi nanti saya akan pulang ke Poso, saya akan syuting di rumah saya yang lama, di tempat kos-kosan yang di kota Palu. Dan ada orang-orang yang menjadi saksi dari hidup bagaimana Tuhan membentuk saya. Saya nanti akan pergi kembali ke tempat kos di mana dulu ketika saya sering menangis, nggak ada siapa-siapa dan cuma Tuhan yang menguatkan saya. Itu bukan satu perjalanan yang biasa, saudara. Puluhan tahun saya ini mengikut Tuhan Yesus. Dan kalau dibilang rasanya mau mundur, beberapa kali saya pengen mundur. Karena seringkali tidak kuat dengan tantangan, nggak kuat dengan ujian itu. Saya juga cuma manusia biasa. Tapi saya tahu kalau Tuhan izinkan saya bisa melewati itu, saya dan saudara manusia biasa. Abraham manusia biasa. Daud manusia biasa. Yusuf itu manusia biasa. Dan kisah di Alkitab itu masih terjadi sampai hari ini. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau terus komitmen berjalan bersama Tuhan sampai kita benar-benar menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Dan kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Ayub. Saudara, waktu akhirnya saya tiba perjalanan saya di Solo, saya ketemu dengan suami saya. Dan kami mulai membangun sebuah keluarga. Saya pikir sudah selesai di situ rencana Tuhan, karena saya akhirnya menemukan pasangan hidup yang selama ini saya hidup hanya sendiri dengan Tuhan. Lalu Tuhan pertemukan saya dengan suami saya, tapi ternyata belum selesai. Bahkan sampai hari ini saya tahu tangan Tuhan tuh masih menuntun saya. Perjalanan kita itu selesai ketika kita menutup mata. Waktu kita ada di peti itu baru selesai. Dan ketika kami di Solo sudah punya rumah, sudah enak pelayanan, sudah nyaman, sudah aman, tiba-tiba saya mendapat panggilan Tuhan untuk pindah ke Jakarta. Seperti yang sudah sering saya saksikan waktu mau pindah itu, kami nggak punya uang di tabungan. Dia jangankan bicara 1M, 10 juta aja nggak ada, saudara. Dan akhirnya kami tinggalkan kota Solo. Waktu itu saya tawar-menawar dengan Tuhan. Lama sampai kami gumuli, minta tanda, digenapi semuanya. Dan akhirnya kami putuskan untuk taat sama Tuhan, kami pindah di Jakarta. Sampai di Jakarta, waktu itu anak-anak masih di Solo. Saya ketemu dengan seorang teman, suami, lalu kami diajak pelayanan di satu gereja, saudara. Dan di sana puji Tuhan kita dikasih gaji setiap bulan dan kami mulai pelayanan. Satu saat ada pengusaha kaya di gereja itu. Dia terberkati dengan pelayanan saya, lalu dia panggil saya, dia bilang, anak-anaknya mana Bu? Masih di Solo. Kenapa nggak dibawa pindah ke sini? Belum bisa Pak, karena kami nggak punya uang untuk bawa anak-anak pindah dan kami pulang 2 minggu sekali, dan kami juga di sini cuma numpang di rumah orang karena belum punya uang untuk kontrak rumah sendiri. Lalu dia bilang, bawa anak-anak, bawa ke sini, bawa ke Jakarta. Nanti saya suruh urus semuanya, masukin sekolah berapa biayanya, cari rumah kontrak sendiri, nanti saya bayar kontrakannya, bahkan isi-isi rumahnya dari sofa, kulkas, tempat tidur, semua disiapin. Ketika kami mengalami itu, lalu dia bilang, dari gereja ibu dapat setiap bulan dengan suami sekian, dari saya pribadi setiap bulan saya akan kasih sekian. Wow, dari yang tadinya ujian kekeringan, ujian kekurangan, tiba-tiba Tuhan angkat masuk dalam ujian kelimpahan. Waktu kita melihat semua itu juga sekali lagi saya berpikir, yes, akhirnya saya menemukan tanah perjanjian saya. Lalu tiba-tiba kami sudah nyaman, sudah aman. Tiba-tiba saya dipanggil sama Bapak Gembala di gereja itu dan dia bilang, Bu, mulai bulan depan ibu ndak usah khotbah. Saya kaget, saya tanya, kenapa Pak saya nggak khotbah? Ndak usah tahu alasannya, pokoknya ibu ndak boleh khotbah.
Lalu saya bilang, tapi kan saya ini pengkhotbah Pak. Berarti saya boleh terima jadwal di luar? Oh enggak boleh, ibu di sini pengerja. Ibu ikuti yang saya mau, ibu di kantor ngetik-ngetik, bikin jadwal, bikin warta, bikin semua. Dan ibu nggak boleh khotbah. Ketika saya mendengar itu saudara, roh saya ini tidak sejahtera, hati saya ini tidak sejahtera. Secara ekonomi saya aman, dikasih mobil saudara, dikasih rumah, dikasih semuanya cukup. Tapi itu kan berarti saya tidak menjalani panggilan Tuhan atas hidup saya. Lalu saya masuk ke ruang doa, saya berdoa, saya menangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tuntun saya bahwa saya mengerti apa yang harus saya lakukan dengan semua ini. Saya terjebak dalam pilihan yang sangat berat. Kalau saya nggak khotbah, hati saya tersiksa. Tapi secara keuangan kami aman. Semua berjalan seperti biasa. Tapi Tuhan, kalau saya mau tinggalkan tempat ini, berarti saya kehilangan uang setiap bulan. Mobil harus dikembalikan. Rumah kontrakan pun kami nggak dapat lagi. Lalu bagaimana anak-anak mau sekolah? Lalu kami mau makan apa? Maksud kami harus memulai dari nol lagi, tidak ada apa-apa, dan ini sudah ada anak-anak di sini. Saya berdoa, saya bergumul dengan Tuhan. Lalu saya dengar Tuhan bicara begini, aku panggil engkau dari Solo ke Jakarta bukan untuk sebuah kenyamanan. Tinggalkan ini semua dan ikut aku. Waktu saya dengar itu saudara, daging saya ini memberontak. Saya nggak tahu harus pilih yang mana, tapi itu berat. Kira-kira kalau saya bertanya sama saudara hari ini, kalau saudara ada di posisi saya, berapa banyak yang mau tinggalkan tempat itu dan mengikuti panggilan Tuhan? Yang berani, angkat tangan. Dapat sepeda di bawah. Cuma Pak Michael yang angkat tangan. Yang memilih tetap tinggal untuk keamanan secara keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya, berapa banyak? Angkat tangan juga. Yang tidak jujur, angkat kaki. Kayaknya banyak yang gak jujur. Berat saudara, secara manusia tidak mudah. Tapi mengikuti Tuhan itu seringkali memang tidak masuk akal. Saya bingung ini ke depan harus bagaimana kita. Saya anak 3 loh. Sebagai kepala keluarga juga saudara pasti berpikir, iya bagaimana? Untuk pulang ke Solo tidak mungkin. Karena kami sudah berdoa dan nyata sekali Tuhan tuntun untuk di Jakarta. Kami harus tinggal dan panggilan kami di Jakarta. Dan itu tidak mudah saudara. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ya tolak ukur saya, ya saya mau tanya sama suami. Kalau suami saya bilang iya, ya kita harus sepakat. Lalu saya cerita sama suami saya bilang saya sudah berdoa. Dan saya dapat suara Tuhan. Tuhan bilang apa? Kata suami saya, Tuhan bilang tinggalkan semuanya. Dan kita memulai bersama Tuhan, berjalan dengan iman. Karena Tuhan bilang, aku panggil engkau untuk ikut aku. Bukan ikut pengusaha, bukan ikut siapapun, tapi ikut Tuhan. Lalu suami saya cuma jawab begini, kalau Tuhan yang suruh, maka kita harus taat. Karena cuma rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Kami melangkah saudara. Setelah itu kami keluar, kami kembalikan semuanya, mobil kami kembalikan, rumah kontrakan 1 bulan lagi jatuh tempo. Bahkan ketika kami keluar, kami difitnah ke pengusaha itu bahwa kami pindah ke gereja yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar. Dan pengusaha itu marah besar kepada saya dan suami. Kami tidak bisa dapat kesempatan untuk klarifikasi apa yang sesungguhnya terjadi. Banyak teman yang berkata, Bu, temui Bu, ibu harus temui supaya ibu bisa dibela. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bilang, tidak selamanya kamu harus membela diri. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela. Dan saya cuma berdoa, saya cuma menangis sama Tuhan. Lalu ketika akhirnya mau jatuh tempo rumah, saya dan suami berkata, kita nggak punya uang 15 juta waktu itu. Kalau saya sudah kenal Pak Michael, saya pasti pinjam sama Pak Michael. Itu tidak akan terjadi dalam hidup saya. Saya dan suami tidak punya uang saudara, tapi kami punya prinsip, kami tidak akan pernah pinjam uang ke siapapun. Karena kalau begitu kami mempermalukan nama Tuhan. Kami belajar berharap hanya kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan dia bilang orang yang sungguh mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Lalu suami saya bilang cuma satu yang bisa kita jual sekarang, yang kita punya cuma rumah di Solo. Itu pun belum lunas, masih nyicil di bank.
Kita minta tanda sama Tuhan, kita iklankan rumah itu. Kalau dalam 1 minggu rumah itu laku, berarti Tuhan memang menetapkan kita di Jakarta. Kita iklankan saudara, enggak 1 minggu, 3 hari. Ada orang yang telepon nanya, dia beli rumah itu, datang bawa uang cash di kresek. Lalu dibayar dan uang itu kami pakai buat ngontrak rumah. Dan akhirnya kami mulai berjalan dalam panggilan. Seringkali ketika kita mengikut Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan, menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita, itu ada hal-hal yang gak masuk akal. Tapi itulah iman, saudara. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi satu situasi yang kau berkata gak masuk akal Tuhan. Gak mungkin ada jalan keluar. Jangan buru-buru mencari jalan yang lain, saudara. Duduk di kaki Tuhan dan tanya sama Tuhan. Ayo, ini waktu-waktu kita uji iman kita. Kita uji firman Tuhan itu benar-benar berkuasa dan terjadi dalam hidup kita. Kami berdua duduk di kaki Tuhan, saudara, dan kami mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini, Ayub adalah seorang yang mengalami penderitaan yang begitu hebat di waktu yang bersamaan. Uangnya habis, kekayaannya habis, semua yang dia miliki habis, anaknya mati. Bahkan istrinya tidak mendukung lagi dia dalam imannya. Istrinya menyuruh dia untuk mengutuk Tuhan. Dan di saat yang bersamaan, Ayub juga kena sakit yang begitu luar biasa. Tapi pada akhirnya Ayub menang menghadapi setiap pergumulan dan ujian iman. Sampai dia menemukan tanah perjanjian. Tuhan kembalikan semua yang hilang itu berlipat kali ganda. Kita mau belajar apa yang waktu itu Ayub lakukan sampai dia akhirnya bisa keluar sebagai pemenang. Kita baca saudara, Ayub 23, mulai ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana berkata begini saudara. Ayub 23 ayat yang ke-10 baca bersama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Hari ini mungkin engkau sedang bertanya, kenapa Tuhan? Apa yang aku alami, apa yang sedang terjadi? Berhentilah bertanya, tetapi belajarlah percaya bahwa Tuhan itu maha tahu. Kalau kita tahu Tuhan itu maha tahu, ya udah kita nggak usah pengen cari tahu yang lebih. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Hari ini yang perlu kita lakukan adalah bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau dari hidupku? Buat aku mengerti apa rencanamu atas hidupku. Itu saja yang perlu kita tahu. Tapi berhenti bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa begini? Saya dulu tidak mengerti, bahkan saya tidak tahu kalau Tuhan akan membawa saya sampai hari ini. Saya cuma mau belajar percaya bahwa dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang setia dan janjinya itu tidak pernah gagal. Amin. Saya cuma percaya itu. Saya cuma percaya dan berkata seperti Ayub bilang, jika Tuhan menguji aku, maka aku ini akan timbul seperti emas. Tanamkan itu di hatimu saudara. Tuhan, aku tahu Engkau maha tahu. Kalau Engkau maha tahu Tuhan, maka aku akan berhenti untuk sok tahu. Mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu tahu hidup kita. Dia yang paling tahu masa depan kita. Dia yang paling tahu akhir cerita dari hidup kita. Yusuf nggak pernah tahu kalau dia akan diangkat menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Saya tidak pernah tahu. Tapi Tuhan tuh tahu. Tuhan paling tahu. Anak-anak muda, engkau jangan pakai kekuatanmu untuk cari jodoh. Tuhan tahu loh yang terbaik buat engkau. Amin. Ya, pastikan pasanganmu itu lawan jenis. Itu aja. Jangan yang sejenis, karena sekarang banyak yang aneh-aneh. Ya, banyak tulang lunak. Di sini kayaknya enggak ada. Jangan saudara. Mari belajar percaya bahwa Tuhan itu tahu semua yang terbaik buat hidup kita. Kalaupun hari ini mungkin engkau sakit, Tuhan pisahin engkau dengan seseorang, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Itu yang aminnya kenceng pasti lagi diputus pacarnya itu. Amin. Kasihan ya, tapi percaya. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa atas hidupmu. Tuhan akan kasih kau yang terbaik. Amin. Ya jangan saudara, kita belajar untuk percaya. Yang kedua, apa yang Ayub katakan? Dia bilang, kakiku mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan aku tidak menyimpang. Mari kita belajar untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Memang seringkali jejaknya Tuhan tuh tidak enak. Memang seringkali jalannya Tuhan itu tidak terpikirkan. Memang seringkali itu bertentangan dengan daging kita.
Kalau saya bisa memilih, ya waktu saya bertanya Tuhan apa yang harus saya lakukan, saya lebih memilih mendengar Tuhan bicara. Kamu tidak usah pergi dari tempat ini, karena ini adalah tempat berkat. Kamu dicikupi setiap bulan, dapat mobil, dikontrakin rumah. Bertahanlah anakku. Itu lebih enak bagi daging saya. Tapi ternyata ketika saya berdoa, Tuhan bilang tinggalkan tempat ini. Lah Tuhan, bagaimana ke depan? Anak 3 makan apa? Kami kontrak rumah pakai apa? Tapi Tuhan bilang ikut. Walaupun kita tidak mengerti jalan Tuhan, jalan aja bersama Tuhan, saudara. Amin. Karena waktu kita belajar percaya kepada jalan Tuhan, ya kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan yang akan menuntun kita sampai pada jalan yang tepat. Terlalu rugi, saudara. Kita ini hidup berapa lama di dunia ini? Berapa puluh tahun yang engkau habiskan hidupmu untuk engkau berputar di padang gurun. Ambil kesempatan dan keputusan hari ini dan berkata, Tuhan, aku mau kejar tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Saya bersyukur tahun 95 saya terima Tuhan Yesus. Tahun 95 saya mulai mengikuti jejaknya Tuhan. Saya lulus SMA. Kalau sampai hari ini dihitung, sudah separuh lebih dari umur hidupku yang saya pakai untuk mengikuti jejaknya Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah merasa rugi ikut Tuhan. Justru saya berkata, Tuhan, kenapa enggak dari dulu Tuhan Engkau panggil aku? Saya merasa dulu telah menyia-nyiakan waktu sampai saya usia SMA. Saya tidak mengenal Tuhan. Ada begitu banyak kesalahan yang pernah saya buat. Ada begitu banyak keputusan-keputusan yang salah yang saya ambil dalam hidup, yang pada akhirnya membawa saya pengen mati, bunuh diri saat itu. Tapi waktu saya mulai mengikuti jejaknya Tuhan, saudara, saya melihat Tuhan mulai menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan saya. Dan Tuhan yang sama akan menggenapi dalam hidupmu. Ayub bilang, aku mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jangan pernah coba menyimpang dari jalan Tuhan. Seberat apapun itu yang harus kau bayar, serumit apapun itu, setidak mengerti apapun itu, lebih baik engkau tidak mengerti daripada engkau tidak percaya. Walaupun kau tidak mengerti, saudara, tetap yakinkan dirimu bahwa kau mau tetap percaya pada Tuhan. Kayak pujian yang berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi yuk, di karya-Mu. Amin, saudara. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan, tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya, saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini, saudara, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa, dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan, saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan, gara-gara dia ini saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan, nih gara-gara dia ini sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan
yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Thank you, God.